Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada video kali ini saya akan melanjutkan presentasi dari materi preservasi dan konservasi yang saya jelaskan tadi. Baiklah, langsung saja kita masuk kepada materi yang ketiga. Pencegahan kerusakan bahan pustaka. Yang pertama yaitu pencegahan kerusakan karena faktor lingkungan. Yang pertama, pencegahan kerusakan karena faktor temperatur udara atau kelembapan. Suhu yang ideal bagi perpustakaan yaitu 20-24 derajat Celcius. Satu-satunya cara mendapatkan kondisi seperti yang direkomendasikan tersebut yaitu dengan cara memasang AC selama 24 jam dalam sehari atau selama 7 hari dalam seminggu. Yang kedua yaitu pencegahan kerusakan karena faktor cahaya. Cahaya yang masuk ke dalam ruangan, baik buku-buku di ruangan atau koleksi sebaliknya diletakkan jauh dari jendela atau tidak berpaparan langsung dengan cahaya matahari. Untuk menghilangkan radiasi UV dari cahaya luar dapat menggunakan UV filter film yang direkatkan pada jendela kaca atau pada lampu menggunakan UV filter tube yang disarungkan pada lampu TL. Yang ketiga yaitu kerusakan karena faktor pencemaran udara, yaitu dengan menyimpan buku ke dalam kotak-kotak pelindung. Di dalam ruangan dipasang juga alat pembersih udara, serta menyaring udara, dan ruangan ber-AC selalu tertutup sehingga mengurangi debu yang masuk ke dalam ruangan tersebut. Yang kedua, mencegah kerusakan karena faktor biota. Untuk mencegah hidupnya jamur atau serangga pada ruangan koleksi atau sebaliknya buku-buku yang baru dibeli atau baru diterima dari pihak terlebih dahulu dilakukan fumigasi sebelum disimpan bersama-sama dengan buku lainnya. Untuk pencegahan pada rak diletakkan bahan-bahan yang berbau untuk mengusir serangga seperti kapur barus, naftalen, paradikloro, benzena atau PDB. Yang ketiga yaitu pencegahan kerusakan karena faktor manusia. Beberapa cara yang dilakukan agar bahan perpustakaan terhindar dari kerusakan adalah yang pertama yaitu dengan cara menyimpan koleksi atau buku ke dalam rak. Tempat penyimpanan harus terbuat dari bahan yang tidak membahayakan bahan perpustakaan. Rak-rak harus terbuat dari bahan yang tidak mudah terbakar atau cukup lebar untuk menyangga buku tanpa ada bagian buku yang menonjol, sehingga buku dapat tersusun rapi dan tertib. Yang kedua yaitu penataan buku pada rak secara tegak. Penyusunan buku pada rak harus ditopang dengan kuat dan sebaliknya tidak terlalu rapat satu sama lain. Buku-buku hendaknya tidak disusun pada rak-rak secara longgar karena akan roboh dan menimpa satu sama lain. Yang ketiga yaitu penataan buku secara mendatar. Bahan perpustakaan dapat disusun secara mendatar, seperti contohnya map-map tebal dan lembaran-lembaran ukuran besar. Baiknya tidak disusun bertumpuk, melebihi setengah dari tinggi tempat tersebut. Yang keempat, menyimpan buku yang berukuran besar atau lebar. Jangan meletakkan buku yang terlalu lebar dengan posisi vertikal pada rak buku biasa. Buku-buku seperti ini harus diletakkan mendatar atau direbahkan di atas meja, karena rak tidak akan kuat menopang buku tersebut. Yang kelima itu pemeran. Pemeliharaan bahan perpustakaan yang sedang dipamerkan adalah sangat penting. Penempatan desain lemari panjang harus memperhatikan beberapa faktor. Umumnya, lemari panjang di perpustakaan berbentuk seperti box segi empat, yang bagian atasnya tertutup kaca. Bahan perpustakaan yang dipamerkan perlu dilindungi dari pencurian atau vandalisme. Yang keenam yaitu penjilidan kembali. Jilidan asli sedapat mungkin harus dipertahankan. Semua bahan yang digunakan harus bebas asap, kuat dan stabil, dan buku dengan kertas yang sudah rapuh tidak boleh dijilid kembali karena akan mengakibatkan kerapuhan pada kertas tersebut. Yang ketujuh yaitu penanganan. Bahan perpustakaan hendaknya terhindar dari makanan dan minuman, pencahayaan langsung, melipat buku sebagai pembatas, dan tidak menggunakan air liur untuk membuka halaman. Boleh menggunakan karet gelang, staplers yang berkarat, atau dan
menggunakan selotip. Yang ke-8 yaitu reproduksi. Kegiatan reproduksi seperti reprografi, fotografi, fotokopi, dan digitalisasi merupakan usaha pelestarian informasi bahan perpustakaan. Namun pelaksanaan yang kurang hati-hati akan dapat menimbulkan kerusakan fisik pada bahan perpustakaan tersebut. Yang kelima yaitu pencegahan kerusakan karena bencana. Bencana biasanya datang tak terduga dan di luar kemampuan manusia. Namun demikian, kita harus tetap berusaha agar kerusakan yang disebabkan oleh bencana tersebut dapat ditekan sekecil mungkin. Pada tahap pencegahan, dalam pencegahan, kesiapan menghadapi bencana termasuk diantaranya adalah tingkatan untuk meminimalkan terjadinya hal-hal menyebabkan terjadinya bencana. Contohnya, mempersiapkan lemari khusus untuk jenis-jenis koleksi yang tak ternilai. Mempersiapkan peralatan pencegahan kebakaran di ruangan seperti sprinkler, hydrant, smoke detector, atau lainnya, serta mempersiapkan nomor-nomor telepon penting yang dapat dihubungi pada saat keadaan darurat seperti pemadam kebakaran, kepolisian, atau rumah sakit, dan lain-lain. Fumigasi. Fumigasi merupakan suatu tindakan pengasapan yang bertujuan mencegah, mengobati, dan mensterilkan bahan pustaka. Mencegah maksudnya yaitu tindakan yang dilakukan supaya kerusakan lebih lanjut dapat dihindari. Mengobati artinya mematikan atau membunuh serangga, kuman, dan sejenisnya yang dapat menyerang atau merusak bahan pustaka. Mensterilkan artinya mensterilisasi keadaan seperti menghilangkan bau busuk yang timbul dari bahan pustaka, atau menyegarkan udara, atau bisa menimbulkan gangguan atau penyakit. Fumigan adalah suatu bahan kimia yang dalam tekanan dan suhu normal berbentuk gas dan bersifat racun terhadap makhluk hidup yang dapat mengakibatkan kematian. Fumigator adalah orang yang melakukan atau memberikan pelayanan jasa fumigasi arsip. Tujuan dari fumigasi ini yaitu untuk mencegah, mengobati, atau mensterilisasikan bahan pustaka yang terserang hama atau rayap dan serangga dengan memasukkan atau melepaskan fumigasi ke dalam suatu ruangan khusus atau ruangan tertutup atau kedap udara untuk beberapa waktu. Selain pelestarian fumigasi ini, melestarikan bentuk fisik pelestarian dengan menggunakan fumigasi ini juga melestarikan kandungan informasi yang ada. Alat perlengkapan fumigasi. Oleh karena itu, diperlukan tahap-tahap sebagai berikut. Yang pertama yaitu ruangan fumigasi. Untuk ruangan yang permanen dapat dilengkapi dengan instalisasi pipa gas, 2 buah blower di mana satu buah berfungsi memasukkan udara bersih dan satu lagi berfungsi untuk membantu mengeluarkan sisa-sisa gas yang terdapat di dalam ruangan tersebut. Blower tersebut terakhir juga harus mempunyai saluran pembuangan gas di atas atau di atap bangunan tinggi. Untuk ruangan darurat dapat terbuat dari bahan kayu, logam, dan sejenisnya yang bisa berbentuk lemari ataupun kotak. Sebagai contoh, ukuran sederhana, panjang 1,20 cm, lebar 0,75 cm, dan tingginya 1,60 cm. Selanjutnya, alat untuk petugas. Yang pertama, jas laboratorium yang dapat melindungi seluruh bagian badan. Yang kedua, sarung tangan agar terhindar dari pengaruh bahan kimia. Yang ketiga, masker gas. Usahakan yang lengkap dengan tabung zat asam atau bisa tabung anti gas beracun. Yang keempat yaitu lampu halida atau gas detektor untuk mengetahui atau cek kembali bahan apakah di bagian luar ruang fumigasi ada kebocoran gas yang keluar atau tidak. Selanjutnya, bahan-bahan kimia. Penggunaan bahan kimia dapat disesuaikan dengan jenis ruangan yang dimiliki ataupun sesuai dengan kemampuan petugasnya.
Berikut adalah bahan kimia yang dapat dipergunakan untuk membunuh serangga. Yang pertama, karbon disulfida. Yang kedua, karbon tetraklorid. Yang ketiga, metil bromid. Yang keempat, timol kristal, dan lain-lain sebagainya. Metode pelaksanaan fumigasi. Metode pelaksanaan fumigasi dibagi menjadi 3 cara. Yang pertama yaitu fumigasi ruangan. Fumigasi yang dilakukan di dalam ruangan khusus yang tertutup. Pelaksanaannya, petugas masuk ke dalam sebuah ruangan, kemudian melakukan fumigasi pada seluruh arsip yang berada di ruangan tersebut, tanpa memindahkan satupun arsip di dalamnya. Yang kedua yaitu tahap fumigasi di bawah penutup. Maksudnya yaitu fumigasi ini dilakukan di dalam ruangan, namun arsip yang akan difumigasi terlebih dahulu ditutupi dengan plastik atau penutup lainnya. Arsip yang sudah ditutupi kemudian akan difumigasi. Yang ketiga yaitu fumigasi bertahap. Fumigasi bertahap ini dilaksanakan pada sebuah ruangan yang memang didesain khusus untuk melaksanakan fumigasi. Arsip secara bertahap dimasukkan pada ruangan ini, kemudian dilakukan fumigasi secara bertahap kepada arsip tersebut. Selanjutnya yaitu proses fumigasi. Proses fumigasi yang pertama yaitu persiapan fumigasi. Persiapan yang perlu dilakukan adalah mengatur bahan pustaka yang akan difumigasi bahan kimianya. Sebaiknya buku-buku diatur sedemikian rupa dalam posisi berdiri dan terbuka. Dengan demikian, setiap lembar dari buku-buku tersebut dapat dicapai oleh gas pembasmi hama secara merata. Sebaliknya, kalau buku-buku dibiarkan ditaruh begitu saja, maka bagian yang tertutup atau terlipat akan sulit dicapai oleh gas pembasmi tersebut, sehingga dimungkinkan serangga yang tersembunyi di dalam lipatan buku tersebut masih hidup dan dapat berkembang biak. Yang kedua yaitu pelaksanaan fumigasi. Pelaksanaan fumigasi dengan cara menggunakan bahan-bahan kimia seperti tersebut di atas yang sudah disesuaikan dengan kondisi ruangan dan memperhatikan kemampuan petugas fumigasi yang dimiliki. Berikutnya, langkah-langkah yang harus dilakukan dalam pelaksanaan fumigasi, yaitu yang pertama, membuka tabung gas dengan perlahan-lahan dan gas yang dikeluarkan sesuai dengan konsentrasi yang dibutuhkan. Yang kedua, menutup kembali tabung gas setelah dipergunakan. Yang ketiga, mencabut selang gas dan menutupnya kembali ke lubang bekas selang gas. Yang keempat, mengontrol tingkat kebocoran gas dalam ruangan fumigasi. Yang kelima, setelah masa fumigasi dirasakan telah cukup waktu yang telah ditentukan yaitu 1-2 bulan, maka tindakan selanjutnya adalah membuka seluruh plastik penutup fumigasi. Selanjutnya, membuka pintu atau ventilasi agar ruangan menjadi segar dan terbebas dari bau-bau gas bekas fumigasi tersebut. Selanjutnya, ruangan tempat fumigasi baik pintu ataupun ventilasi dibiarkan terbuka selama 1 hingga 2 hari. Berikutnya, mengontrol atau mencek ruangan tempat fumigasi dengan alat detektor gas. Baiklah, sekian hasil presentasi materi preservasi dan konservasi yang dapat saya berikan. Apabila ada salah dan janggal mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.